Raim Laude, tidak ada cinta seperti ibu. Makanya aku selalu bilang, mintalah nasihat kepada dua kelompok orang. Pertama adalah keluargamu, karena dia menasehatimu dengan cinta, atau kepada gurumu, karena dia menasehatimu dengan ilmu. Di luar itu agak susah kita mendapatkan nasihat. Betul. Saya kalau gundah terhadap dunia selain agama, perginya ke ibu atau kakak abangku, karena mereka itu mengenal kita jauh sebelum kita pun kenal diri kita sendiri. Ibu saya tahu di usia 5 tahun ke bawah itu saya kalau sakit apa. Saya tidak tahu, kita tidak punya ingatan terhadap usia kita sebelum 5 tahun. Jadi orang tua adalah mereka mengenal kita sebelum kita mengenal diri kita sendiri. Jadi kalau sebaik-baik telinga untuk dimintai pendapat harusnya mereka. Bahkan ulang tahun, ini ikro yang kami dapat beberapa bulan terakhir yang kita upgrade di kantor setiap saat. Bahkan ulang tahun agak aneh buat saya karena untuk dirayakan dengan teman-teman karena mereka tidak hadir di saat saya lahir. Harusnya ulang tahun itu adalah selebrasi kita dengan orang tua kita. Karena ulang tahun adalah hari terbaiknya ibu, hari terbaiknya ayah. Harusnya kalau ada orang pertama yang dengar kabar selamat ulang tahun nak atau selamat ulang tahun saya adalah ibu dan ayah tuh. Terima kasih sudah bantu lahirkan saya di dunia. Betul. Lalu yang terjadi adalah kita selebrasi dengan orang-orang asing di dunia yang kita baru kenal 5 tahun sebelumnya. Betul. Sebelum hari ini dan makan-makan yang enak-enak. Ibu makan kangkung di rumah. Betul. Dan yang paling sedih ketika kita wafat itu justru ibu kita. Betul. Iya kan? Makanya film aku Seni Melalui Tuhan itu berbicara tentang itu. Kadang kita nggak tahu betapa beratnya seorang ibu yang ditinggalkan anaknya. Tidak mesti wafat, tapi misalnya merantau, belajar, keluar, dan lain sebagainya. Itu berat. Karena seorang anak bisa menerima kehilangan ibunya. Karena itu relatif logis bagi dia. Karena ibunya lebih tua, dan lain sebagainya. Tapi ibu kehilangan anak itu bukan sesuatu yang mudah. Kan ibu bagi kita adalah cinta pertamanya kita. Kalau kita dari ibu adalah cinta terakhir. Kita ini cinta terakhir ibunya kita. Dan tidak ada cinta seperti ibu. Bahkan Komang, orang yang saya agungkan ini, namanya jadi judul lagu paling banyak didengarkan di Spotify. Tidak menyentuh sebegitu tulusnya kasih sayang daripada ibuku. Saya tidak bilang istri saya tidak sayang. Sayang. Tapi punya level cinta sayangnya yang ibu berbeda. tidak ada cinta seperti ibu. Ini terakhir baru setelah saya pulang kampung ini. 5 bulan pulang kampung saya diantar di pelabuhan sama keluarga. Itu keluarga yang lain sudah, ini kapal sudah jalan, keluarga yang lain sudah mulai ke belakang. Ibu masih berdiri, lihat jauh senyum. Oh tidak ada. Jangankan ibu kita ya. Tidak ada cinta. Ibu istri kita aja. Itu cintanya betul. lebih agung dari istri kita. Karena itu ada mantan istri, tidak ada mantan ibu mertua. Iya, selamanya kita mahram dengan ibu mertua. Karena kabar dari langit bahwa sejatinya mereka itu memiliki cinta yang lebih utuh kepadamu. Mungkin cintanya tidak direct kepada kita, tapi dia yang melahirkan orang yang akhirnya mencintai dan kita cintai. Tanpa dia gak akan lahir itu Komang kan? Betul. Nah, berarti relasi sama ibu masih... saya anak ibu saya. Ibu saya bilang, saya meriang, saya pulang ke Wakatobi. Ibu saya bilang saya meriang. Meriang ya, bukan tumor ganas ya. Meriang. Ibu panas ini, panas. Tapi kalau nggak nunggu sakit kan untuk ketemu nggak nunggu sakit dan disempatkan waktunya. Tahun lalu itu goalsnya kantor kami 3 bulan kerja, 1 bulan libur. Tahun ini kita 3 bulan libur, 1 bulan kerja. Ternyata kebablasan. 5 bulan. 5 bulan akhirnya? 5 bulan. Financial freedom. Iya, royalti lagu. Royalti lagu. Tapi nggak merasa rugi gitu-gitu? 1 hari tidak bersama ibu dibandingkan dengan ratusan juta itu tidak sebanding sama sekali. Tapi kan kadang ibu kita yang bilang, baliklah nak, kerja lagi. Ibu tidak, itulah ibu. Hanya memikirkan apa yang terbaik buat anaknya. Itulah ibu itu, anehnya ibu. Itulah anehnya ibu. Termasuk keputusan libur itu berat dan menyenangkan juga karena 1 hari punya habiskan waktu omong kosong dengan anak dan ibu. Itu lebih berharga bagi saya, lebih berharga. Anak ibu saya kalau
telepon dengan ibuku, lagi apa cintaku? Lagi apa bunda? Kalimat pertama sama mamaku, mama lagi sehat kah? Ya sehat ini anak. Lalu saya bilang, berarti Tuhan jawab doa-doaku karena saya doakan mama setiap hari. Terus itu. Sebenarnya kayak obrolannya biasa aja, tapi saya kalau ibu sudah, anak mama saya, bapak saya sudah meninggal. Mengena. Dan saya bersyukur bapak yang duluan. Dan saya berdoa juga harusnya kita duluan deh, jangan ibu. Karena ya selain ibumu lalu ayahmu. Tapi memang cinta ibu tidak ada. Saya tidak pernah dapat cinta seperti ibu. Tidak. Yeah. Dan sehebat apa kita di dunia di kantor ini masih anak mama saja. Dan tapi tidak mungkin kita duluan yang meninggal baru ibu, karena ketika kita meninggal maka ibu kita akan meninggal juga. Walaupun dia tetap bernyawa, tapi hidupnya tidak akan baik-baik saja karena dia kehilangan jiwanya. Cinta terakhirnya. Iya kan? Ya. Seorang anak bisa hidup tanpa ibunya. Seorang anak merasa tetap bisa hidup, survive walaupun ibunya meninggal, tapi seorang ibu tidak akan pernah bisa hidup ketika ditinggal mati anaknya. Mungkin dia tetap bernyawa tapi tidak lagi berjiwa. Saya kalau pulang kampung, saudara-saudaraku bilang, sudah datang ini anak kebanggaan. Memang saya anak kebanggaan. Kau harus cemburu bahwa saya lebih sayang ibu daripada kalian. Memang saya yang paling disayang mama. Saya bilang. Memang saya. Itu saya sangat anak ibu. Nah ini enggak nasihat ibu yang terngiang-ngiang terus. Kami dididik dengan doa, bukan dengan kalau mau sukses ini, kami ini dididik dengan doa, bukan dengan kata-kata. Jadi berbeda itu ruang-ruang belajar dengan ruang-ruang inspirasi. Kami ini dididiknya pakai ruang-ruang inspirasi, ada percontohan kami ikut, bukan kalau mau sukses begini nak. Sebab apa yang dibilang ibu kita, mohon maaf, tidak relevan dengan zaman. Tidak relevan dengan zaman. Tapi kami dididik dengan doa. Jadi saya tidak terlalu takut mau bimbing anakku, sebab kami juga biasa saja. Di rumah sama ibu. Kalau ketemu dengan orang tua begini-begini, tidak terlalu begitu. Tapi saya percaya setiap doa di sholatnya ibu tuh namanya anaknya berderet itu. Berderet. Jadi ini yang saya lakukan sama istri. Ini anak, ini nakal, ini memang. Karena tidak mau dengar kita. Iya. Jadi kita didik saja lewat doa. Kita mau apa tuh tidak bisa di luar kendali. Sebentar saya dipukul hidungku ini. Betul. Sama anak ini. Betul. Jadi parenting itu tidak hanya Nikita Willy, tidak hanya kolonial, tapi ada parenting Ibu Raim yang menurut aku menarik sekali, karena seringkali kita bingung soal bagaimana mendidik anak kita. Padahal hal yang paling mendasar dari pendidikan kepada anak, dari pengasuhan kepada anak itu kita abaikan, yaitu tidak mendoakannya atau tidak menghidupkannya dengan sebaik-baiknya. Salah satunya melalui apa yang dia konsumsi. Apa yang kita kasih makan, kasih minum. Betul. Kata Nabi Muhammad, kalau yang dikasih minum itu hal-hal yang haram, kalau yang dikasih makan itu hal-hal yang subhat, yang tidak jelas status halal haramnya, maka pastilah anak itu akan susah dididik, akan cenderung pada keburukan. Jadi kalau ada anak yang sudah dididik sekolah internasional, dikirim ke pesantren, tapi tetap sumbernya dari nakal, mana, bisa jadi sumbernya karena makanan dan minumannya. Karena itu salah satu parentingnya bukan kata, begini tata cara hidup. Iya. Tapi sikap. Kami jarang dapat cara-cara memotivasi dalam rumah. Iya. Makan malamnya kami itu sangat diam, sangat baku pukul dengan saudara-saudara. Tidak apa-apa, baku pukul dengan saudara tapi berjumpa lebih bagus daripada baku sayang dengan rindu dan berjarak. Tuh saya lebih suka saya pulang kampung ini masih baku pukul dengan abangku. Padahal saya sudah ada anakku. Betul. Padahal dia sudah ada anaknya. Sampai kapan kau anggap saya adik, kasihan? Saya bilang, sudah ada anakku saya ini. Kalau kau butuh apa-apa, kau panggil saya lagi, bang. Privilege. Tapi saya berpikir, selamanya saya akan tetap menjadi anak mami, anak ibu, dan adiknya kakakku. Jadi saya tidak apa-apa baku pukul dengan abang ini. Kalau kita bicara baku pukul bukan ini ya, tapi ada visi. Tapi yang saya kira tadi saya itu juga sebenarnya. Adu pukul itu cuma omongan. Tapi di usia ini sudah ngomongan dan lebih sakit ternyata. Lebih sakit. Kalau ini kan 3 hari luka ternyata 3 hari. Tapi ini 3 bulan. Berakhir di pintu. Betul. Aku Madura dan aku lebih seram
orang pegang HP daripada pegang celurit. Oh ya karena Celurit itu cuman melukai tubuh, HP itu bisa melukai hati. Betul. Celurit itu bisa membunuh nyawa, tapi HP itu bisa membunuh jiwa. Walaupun sudah mati, orang masih benci kepada kita dengan fitnah-fitnah melalui HP itu kan. Jadi dan ini privilege-nya orang yang dekat dengan ibu, dia adalah orang yang paling banyak pahalanya, tapi juga paling banyak dosanya. ya plus minus. Privilege-nya orang yang jauh dari ibu, dia paling banyak paling sedikit dosanya, tapi juga paling sedikit taatnya, pahalanya ya. Nah, apa iya kan ada privilege-nya sendiri-sendiri. Raim, akhirnya berarti sekarang yang menjadi output dari semua keresahanmu yang paling besar adalah musik ya?